Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Mila Amelia dari kelas 1B Prodi PGSD, Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menerangkan sedikit atau memberikan materi sedikit tentang pramuka atau kepramukaan. Baik, pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun yang lalu. Organisasi pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berdiri berawal dari munculnya cabang milik Belanda yaitu NPO. Pramuka adalah singkatan dari Pramija Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Kepramukaan merupakan wadah proses pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di alam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah sesuai dengan prinsip dasar metode kepramukaan. Yang selanjutnya, pengertian pramuka menurut para ahli. 1. Menurut Joko Mursito, pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak peserta didik. Yang kedua, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014, pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Yang ketiga, menurut KBBI, pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Sejarah pramuka di Indonesia. Ini hanya sejarah singkat. Menurut Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell adalah orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan. Ia adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat menyukai kegiatan di luar ruangan atau disebut juga outdoor. Kebiasaannya merangkum pengalaman dalam latihan kepanduan menghasilkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Robert Baden-Powell kemudian mendirikan suatu organisasi kepanduan khusus perempuan. Pada tahun 1918, dia mendirikan organisasi Rover Scout untuk penegak usia 16-20 tahun. Kegiatan organisasi ini dan juga buku panduannya akhirnya mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perkembangan pramuka Indonesia terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961, merujuk pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961, tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada 14 Agustus 1961. Tak lama setelah, Presiden RI memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Yang selanjutnya, tujuan pramuka. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Mengacu pada pengertian pramuka di atas, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda.
Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Yang selanjutnya, fungsi pramuka. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan, ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan pengabdian. Melalui kegiatan pramuka inilah, orang dewasa dapat membangkitkan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Yang ketiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Artinya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Prinsip dasar pramuka. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. Keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya, rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu satya atau janji dan dharma atau ketentuan moral. Masing-masing tingkatan pramuka memiliki kode-kode kehormatan tersendiri, di antaranya kode kehormatan pramuka siaga, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang, yaitu Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak dan pandega, yaitu Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka dewasa, Tri Satya Anggota Dewasa dan Dasa Dharma. Metode kepramukaan. Proses kegiatan pramuka dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam metode pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktek. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang terakhir, kiasan dasar. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang SKU. Pengertian SKU. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan syarat kecakapan umum atau SKU. Disusun melalui pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Penggolongan SKU. SKU untuk pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. SKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. SKU untuk pramuka penegak terdiri atas 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Sedangkan SKU untuk pramuka pandega hanya terdiri atas 1 tingkatan, yaitu pandega. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.